Ketika sampean nyuruh push up tapi karena cinta itu Yang kita rasakan tuh push up dengan ridho gitu loh. Sementara push up karena kita benci sambil nendang-nendang lah itu orang menderita. Makanya ada kebaikan hati yang kejam. Seakan-akan baik hati, tapi itu malah mematikan kita. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, masih dalam perjalanan kita membedah buku ini 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan yang ditulis oleh Pak Ahmad Faiz Zainuddin, dan ini terinspirasi dari nasihat seorang guru Maulana Rumi, Syam Tabriz. Di 16 ini Pak Faiz, kita tema yang ditulis tentang mencintai makhluknya. Wah, menarik. Gimana nih Pak Faiz? Ya, mencintai makhluknya, itu Allah ya. Mencintai Tuhan sejatinya adalah hal yang mudah dan sewajarnya. Lantaran Ia maha sempurna, tak tercela, maha baik, maha indah, maha memaafkan, dan seterusnya. Seluruh sifat keagungan ada padanya, sehingga tiap manusia yang berakal dan punya hati pasti patut jatuh hati. Yang jauh lebih susah adalah mencintai sesama manusia yang penuh ketidaksempurnaan, banyak kekurangan, dan seringkali menjengkelkan kita. Tapi ingatlah, Anda hanya bisa benar-benar memahami seseorang atau sesuatu jika Anda benar-benar dengan tulus mencintainya. Kebijaksanaan hanya bisa lahir dari rahim kecintaan. Bahkan kata rahim sendiri yang berarti kandungan, kalau kita kandungan seorang ibu, itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna rohim, kasih sayang. Karena itulah sifat dasar ibu yang melahirkan anak dari rahimnya. Hanya setelah kita bisa belajar mengasihi, mencintai para makhluknya, kita bisa benar-benar mencintainya dan makrifat padanya. Ini tentang Ainur Rahmah ya Pak? Ya, jalan menuju mencintai Allah itu adalah dengan menyayangi, mengasihi makhluknya. Irhamu mang fil ard, yarhamukum mang fis sama. Sayangilah yang di bumi, para makhluk ini, nanti kita akan dicintai yang di langit oleh Allah dan para malaikat. Dan untuk bisa benar-benar memahami seseorang itu, kita harus mencintainya dulu. Atau sebaliknya, untuk bisa mencintai kita harus memahami. Dua-duanya benar itu, Mas Ani. Jadi kadang kita menghakimi orang karena kita nggak sayang sama dia. Coba, jadi mana dulu Pak, paham dulu baru cinta, atau cinta dulu baru paham? Dua-duanya bisa. Seorang ibu itu cinta dulu pada anaknya, baru paham. Iya toh. Bayinya lahir apapun nggak paham apa ini, cinta dulu. Begitu cinta, pemahaman seorang ibu jauh lebih dalam dibanding pemahamannya siapapun. Iya kan? Kenapa? Karena dia melihat dengan Ainur Rahmah, dengan mata sepenuh cinta. Mencintai tanpa syarat ibu itu pada bayinya. Walaupun dikencingin, walaupun disembur ketika nyuapin, walaupun digigit ketika nyusuin, walaupun mau meregang nyawa ketika melahirkan, tetap cinta. Dan begitu cinta jadi paham. Atau sebaliknya, ketika kita paham dulu, makin lama makin paham, akhirnya makin cinta. Dan ini jurus yang lagi-lagi saya ingat banget apa yang Pak Faiz ajarkan itu tentang how to deal with difficult person. Ada banyak teori gitu ya. Pak Faiz ngajarin pada akhirnya jurus cinta ini Pak ya yang kita pakai ketika berhadapan dengan orang-orang yang sulit gitu untuk gimana? Iya. Saya belajar masalah itu sampai ke Wharton, Pennsylvania, ke Harvard tentang masalah itu Mas, tentang how to deal with difficult person ya. Tapi semua itu cuma jurus. Tenaga dalamnya itu di hati kita.
Kalau kita punya tenaga dalam yang sangat besar, nggak usah pakai kakek model, nggak usah banyak gaya, nggak usah banyak jurus, itu sekali pukul mematikan gitu. Tapi kalau nggak punya tenaga dalam, jurusnya 1000 ya mental semua, mentah semua. Nah karena itu teman-teman harus bisa membedakan mana yang jurus, mana tenaga dalam. Teknik-teknik yang diajarkan di mana di Harvard, di Wharton itu saya anggap itu jurus. Yang kalau nggak keluar dari hati yang penuh cinta, hanya akan jadi alat manipulasi. Orang mungkin akan terpengaruh, tapi saya nyesel kok. Ternyata saya dimanipulasi tanpa saya sadari gitu ya. Tapi kalau kita dengan jurus cinta, dengan tenaga dalam yang cinta, jadi kita lihat orang dengan ainur rahmah. Kita nggak usah banyak ngomong, kita nggak usah pakai banyak teknik-teknik persuasi, negosiasi dan lain-lain. Orang itu bisa akhirnya memahami niat baik kita. Dan begitu orang memahami niat baik kita, nggak perlu banyak ngomong juga mereka akan mau kerjasama dengan kita dengan baik. Difficult person, misalnya preman, jatuh cinta, tiba-tiba jadi baik mas. Iya tak mas? Preman pasar jatuh cinta, tiba-tiba jadi lemah lembut, sama yang dicintai gitu kan. Sementara orang baik pun, kata ulama, lagi marah. Kalau nggak ada cintanya. Kalau nggak ada cintanya, lagi marah, lagi benci, wah. Dia bisa cari 1000 dalil untuk membenarkan kebencian dia itu kan. Nah makanya ini tenaga dalamnya gitu loh. Dan ini tenaga dalamnya para nabi Mas Soni. Para nabi, para wali, para orang-orang besar itu mereka jadi seperti itu, jadi orang besar karena cintanya sama makhluk. Dan ini menarik nih Pak, di latihannya itu sifat yang sampai Allah banggakan dari diri Nabi itu Ra'ufur Rahim di Quran surat At-Taubah ini Pak ya. Yes, dan itu sifatnya Allah sendiri. Iya, yes. Ar-Ra'uf, Ar-Rahim sifatnya Allah itu. Yang ada juga pada diri Nabi. Yes, dan kita semua disuruh niru itu. Kan kita mau niru Nabi itu. Untuk ditiru bukan hanya untuk dilihat kan. Jadi latihannya bacalah 2 ayat terakhir surat At-Taubah yang menggambarkan sifat Nabi. Bacalah berulang-ulang dan resapi artinya. Dan yang terpenting mulai sekarang kita sesuaikan laku hidup kita ini dengan meneladani beliau, khususnya untuk belajar memiliki hati yang Ra'ufur Rahim. Itu apa? Di ayat 2 ayat itu ditekankan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang padamu rasul yang dari kalanganmu sendiri, bukan malaikat. Kalau malaikat gak bisa ditiru. Ini manusia seperti kamu gitu. Tekanannya Allah. Min anfusikum, bedanya apa? Yang bisa kamu contoh apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum, empatinya besar. Pingin sekali jadi kalau lihat orang menderita itu ikut menderita ya. Harisun 'alaikum. Pingin sekali kamu dapat kebaikan, kebahagiaan. Bil mu'minina Ra'ufur Rahim, dan pada orang mukmin beliau ini Ra'ufur Rahim, loving kindness, welas asih dan penuh cinta pada makhluk Allah yang lain. Pak Faiz, ini kalau boleh kita perdalam, bagaimana menempatkannya dalam konteks ketegasan Pak? Dalam beberapa hal mungkin kita butuh tegas. Kalau dulu Pak Faiz pernah punya istilah itu, ada kekejaman yang baik hati, tapi ada kebaikan hati yang kejam. Apakah atas nama cinta kita jadi kayak lembek gitu Pak? Membolehkan. Nah, gimana itu Pak? Jadi kita perlu tahu antara cinta sebagai esensi dengan metode. Metode itu bisa macam-macam Mas, bisa lembut, bisa keras. Tapi asal atas dasar cinta, ujungnya baik biasanya. Di Amerika terkenal dengan Tiger Mother gitu. Itu orang-orang Asia biasanya. Itu Tiger Mother itu artinya apa? Parentingnya orang Asia itu keras pada anaknya. Di barak militer jadi nggak masalah Pak ya. Tergantung masalah nggak masalah, itu tergantung bagaimana deliverynya Mas. Ketika perpeloncoan itu sebenarnya idenya kan bagus. Ide awal itu bagus untuk mendisiplinkan. Tapi kalau ketika itu berdasarkan kebencian, balas dendam, karena dulu begitukan, sekarang saya begitukan juga adik kelas saya, jadi rusak. Iya kan? Enggak apa-apa. Kita itu enggak masalah sakit secara fisik. Asal kita tahu itu untuk kebaikan kita gitu kan. Saya kalau ada training Mas yang ngajarin tentang militer, saya pengen ikut. Di Amerika itu ada namanya
SEAL Fit. Jadi latihannya Navy SEAL yang paling terkenal itu, yang 50 jam nggak tidur. Itu kalau mau ikut latihan $5.000 Mas. Udah bayar disiksa lagi. Udah bayar disiksa nggak boleh tidur. Iya, $5.000 untuk 50 jam nggak tidur sama disiksa. Oke. Dan saya nggak masalah. Saya pingin kalau ada itu di Indonesia, kasih tahu saya pingin ikut. Iya. Dan saya mau bayar. Iya. Karena saya pingin nge-push diri saya menjadi keluar potensi terbaik diri kita gitu loh. Yes. Makanya bukan metodenya yang penting itu, tapi di balik itu alasannya apa? Karena cinta, apa karena balas dendam, karena benci atau apa? Yes. Karena itu yang paling penting. Kali deliverynya beda Mas. Ketika sampean nyuruh push up tapi karena cinta itu yang kita rasakan tuh push up dengan ridho gitu loh. Sementara push up karena kita benci sambil nendang-nendang lah itu orang menderita. Iya. Makanya ada kebaikan hati yang kejam. Iya. Seakan-akan baik hati, tapi itu malah mematikan kita. Iya. Yang contohnya sering saya sampaikan dulu kayak petani yang lihat apa? Kepompong, iya, nggak tega. Saya sudah susah banget. Ini kan kepompong ini kulat yang udah puasa berhari-hari nggak makan. Iya. Dengan kondisi yang udah lemas, kulit yang ngelupas berubah jadi kepompong. Udah gitu mau keluar susah lagi. Ya mau kita bantu kan, dibantu. Begitu dibantu. Kelihatannya baik. Kelihatannya baik kan, tapi itu membunuh. Kenapa? Dia mati. Dimakan semut karena nggak kuat untuk terbang. Karena begitu sebenarnya dia sedang berusaha melatih sayapnya untuk kuat terbang. Lah, Anda bantu, dia belum cukup kuat untuk terbang, keluar dari kepompong, mati. Ya itu kebaikan hati yang kejam. Banyak orang tua kayak begitu pada anaknya. Iya. Padahal kekejaman kelihatannya kejam, kalau dengan dasar cinta sebenarnya itu kebaikan hati, Pak. Kebaikan hati, dan tinggal diukur. Ya jangan sampai kejam lah ya. Ya keras tak apa-apa, tapi kerasnya itu bikin orang tambah kuat. Nah, saya kira itu Pak. Dan caranya Allah mendidik kekasihnya juga begitu kan, diuji dengan ujian macam-macam, tapi karena cinta. Justru kalau nggak cinta dibiarkan kayak Fir'aun, nggak pernah sakit, nggak pernah miskin, nggak pernah susah, tiba-tiba mati aja. Iya kan? Masya Allah. Menarik Pak, dalam banget ini. Terima kasih Pak Faiz.